Halo Adi, Siva, apa kabar kalian? Baik, Yud. Baik, Yud. Kamu apa kabar, Yud? Baik juga. Maaf ya ganggu waktu kalian bentar. Nggak enak nih, aku ajakin kalian buat diskusi. Santai aja, Yud. Lagian tumben ngajakin diskusi. Ada apa, Yud? Biasalah buat tugas, disuruh observasi gitu. Oh, ya udah kalau gitu mau diskusin apa? Bentar ya, aku tampilin gambar dulu. Nah, menurut kalian dari gambar ini, hal apa sih yang bisa kalian ambil? Itu sih wajar, orang main game untuk kesenangan, gak ada yang spesial sih menurut aku. Kalau menurut aku, kayaknya Yuda nampilin gambar gini bukan tanpa maksud deh, ya kan? Nah, iya bener banget tuh, coba deh perhatiin lagi. Kalau menurut aku, orang yang ada di gambar itu mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan hanya fokus dengan game yang dia mainin. Gambar ini sesuai sih sama banyak orang zaman sekarang, bukan hanya dari apa yang pernah dialamin sama orang-orang, tapi aku juga sering ngerasain hal seperti itu. Biasanya sih aku ngalamin kalau lagi kerja kelompok waktu sekolah yang tidak online gini ya. Nah, biasanya tuh kalau lagi diskusi, aku paling sebel kalau yang lain diskusi, tapi ada aja orang yang asik sendiri gara-gara main game. Dan aku nggak mau nyinggung kalian atau apa nih ya, tapi biasanya yang kayak gitu tuh cowok. Aku sih nggak setuju sama Siva, karena yang pertama, yang main game itu bukan cuma cowok. Yang kedua, orang-orang yang main game juga pasti tahu batasan. Ada waktu di mana dia main, dan waktu diskusi dia berhenti. Tergantung orang yang menurut aku. Ya, aku juga nggak bilang semua orang yang main game melakukan hal itu, cuma kebanyakan kan gitu. Lagian kalau ngomongin masalah game, game itu bisa jadi ajang hiburan bagi orang-orang yang suka, apalagi di masa pandemi gini, kita nggak bisa main secara langsung saat sama teman-teman kita. Tapi apa jadinya kalau game malah membuat kita lupa sama orang-orang di sekitar kita? Dampaknya ya menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh kan? Dan juga gimana jadinya kalau karena game bukan hanya jadi lupa atau nggak peduli sama orang-orang di sekitar, tapi lupa juga sama ibadah dan sama belajar, padahal kedua hal itu juga sama-sama merupakan kewajiban. Ibadah kewajiban kita sebagai seorang yang beriman dan belajar kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Nggak salah sih, tapi coba lihat dampak positif dari game. Game mungkin bisa meningkatkan rasa solidaritas, karena nggak sedikit game yang mengharuskan kita bekerja sebagai tim. Bukannya karena game malah banyak memicu keributan ya, sampai-sampai kalau aku merhatiin orang yang lagi main game nih ya, nggak jarang mereka tuh ngeluarin kata-kata kasar yang memicu keributan itu sendiri. Dari dibentuknya tim-tim itu juga bukannya malah mereka lebih mementingkan kepentingan golongan dan ribut sama tim yang lainnya. Oke, cukup-cukup. Sekarang aku rangkum nih ya, dari diskusi kali ini. Udahan yuk. Iya, udah. Nah, dari diskusi kali ini, aku dapetin kalau dari bermain game yang merupakan hasil dari perkembangan revolusi industri itu punya dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya seperti tadi sudah dijelaskan terang-terangan oleh Siva, bahwa dari bermain game bisa membuat kita lupa atau tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, atau menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Lalu ada dari bermain game bisa membuat kita lupa melaksanakan kewajiban kita, yakni beribadah dan belajar. Terakhir, dari bermain game dapat memicu keributan karena lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, tapi ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya seperti apa yang dikatakan oleh Adi tadi, bahwa bermain game dapat menjadi sarana hiburan, terutama di masa pandemi sekarang yang membuat kita tidak bisa bermain secara langsung dengan teman-teman. Lalu ada bermain game dapat meningkatkan rasa solidaritas. Nah, sekiranya seperti itu. Tapi kalian sadar nggak sih kalau dari game online ini ada kaitannya dengan sila-sila Pancasila? Oh, menurutku sih semua aktivitas yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia pasti tidak jauh-jauh dari penerapan sila-sila Pancasila.
Mungkin kalau dari game online ini menyangkut sama sila kelima Pancasila tentang kewajiban belajar. Yang tentang ibadah juga berhubungan dengan sila ke-1. Nah, benar sekali sih, Pak. Bermain game online itu bisa menjadi tantangan di era revolusi industri 4.0 ini. Tantangannya meliputi segala dampak negatif yang sudah dijelaskan oleh Siva dan dirangkum sama aku. Jadi bermain game online itu sendiri bisa membuat warga negara tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang yang beriman, sedangkan negara kita merupakan negara ketuhanan. Dalam bermain game online ini bisa membuat rasa kemanusiaan kita menurun dan mengabaikan orang-orang di sekitar. Dari game online rasa persatuan bisa saja luntur karena keributan yang dipicu oleh berbagai hal. Dari game online bisa saja kita lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan karena rasa ingin menang. Dan dari bermain game online juga bisa membuat kita lupa kewajiban sebagai seorang pelajar, yakni untuk belajar. Nah, kalian sadar nggak sih kalau apa yang aku katakan tadi merupakan tantangan yang sudah berurutan sesuai dari sila-sila Pancasila? Ya, benar. Oh iya, awalnya nggak sadar aku. Nah, itu artinya bahwa Pancasila bisa dijadikan sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Contoh, tantangannya di sini yakni maraknya game online di masyarakat Indonesia. Modal sosial dari Pancasila yang bisa kita dapatkan yakni nilai ketuhanan dari sila ke-1 Pancasila. Dengan nilai ketuhanan ini, kita tidak akan melupakan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sila kedua, Pancasila, kita paham apa itu rasa kemanusiaan. Dengan ini, kita tidak akan mengabaikan dan bahkan lebih peduli terhadap sesama manusia. Pada sila ketiga, kita paham apa itu nilai persatuan. Dengan ini, kita tidak akan meributkan hal-hal menimbulkan perpecahan. Pada sila keempat, kita paham apa itu musyawarah dan mufakat. Dengan ini, kita tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan hanya karena rasa ingin menang. Terakhir, pada sila kelima Pancasila, kita paham untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan ini, kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai pelajar, yakni untuk belajar. Kalau saja kita bermain game online tidak secara berlebihan dan tetap memegang teguh serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, dampak negatif dari game online itu sendiri dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Yang ada bahkan dari game online sebagai hasil dari revolusi industri 4.0 bisa menimbulkan dampak positif. Seperti yang dikatakan oleh Hadi tadi bahwa game online dapat menjadi sarana hiburan di masa pandemi sekarang ini. Lalu dengan game online juga bisa menimbulkan rasa solidaritas. Jika kita menerapkan sila-sila Pancasila dapat dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada fakta menarik nih dari game online, bahwa game online menimbulkan rasa persatuan Indonesia dengan adanya komunitas dan kompetisi-kompetisi e-sport yang membuat mereka harus bersatu untuk maju sebagai perwakilan Indonesia dan mengesampingkan untuk membawa nama sendiri. Gitu. Wah, baru tahu aku. Terima kasih loh Yuda penjelasannya. Ini sih dosen kamu bangga sih punya mahasiswa seperti kamu. Wah, bisa aja kamu di. Oh iya, aku juga makasih ya sama kalian karena udah ngeluangin waktunya untuk diskusi. Untuk diskusinya sih udah sampai sini aja. Aku udah bisa lanjutin kerjaan tugas aku. Pasti. Sama-sama yuk. Gimana kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol biasa aja? Karena udah lama juga nggak ketemu, walaupun sekalinya ketemu lewat Zoom meeting gini. Nah, boleh. Nah, iya boleh tuh.